Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Power Breakfast. Dan berikut ini, kami sampaikan agenda ekonomi di sejumlah negara. Kita akan cermati dari Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur di Hong Kong pada bulan Juni yang akan dirilis. Kemudian ada suku bunga Malaysia juga yang akan dirilis. Kemudian juga ada prediksi ekonomi di wilayah Eropa. Itu dia data-data yang mungkin bisa dicermati untuk melihat bagaimana perkembangan ataupun kondisi ekonomi di wilayah regional. Dan dari sejumlah RUPS hari ini pemirsa agenda RUPS ada sekitar 9 yang kami tampilkan. Ada ADES, kemudian CMNP, CMPP, Food, kemudian MOLI, NICL, PAMG, SURE, dan juga ada WIFI atau WIFI yang akan melangsungkan RUPS. Sementara untuk dividen atau dividen tunai ada sekitar 4 pemirsa, ada CP, DVLA, SKBM, dan juga UNIK atau UNIC. Dan pembayaran dividen tunai juga ada sekitar 4 emiten yang akan kami tampilkan, di antaranya adalah TOTL, MTDL, PPGL, dan juga ada RSGK. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk agenda terkait dengan emiten. Baik, itu dia beberapa agenda yang sudah kami sampaikan. Untuk membahas lebih jauh, kita langsung saja berbincang bersama dengan Bapak Indra Ten, beliau adalah Investment Bank dari PT Panin Sekuritas. Selamat pagi, Pak Indra. Halo, pagi Mas Pras, pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya, kita panggil Mas saja karena masih muda nih Mas. Oke, Mas Indra, rupiah nyaris 15.000. Bagaimana Anda menilai rupiah ini, dan kabarnya memang tetap ada yang diuntungkan, apalagi yang nilai ekspornya itu cukup tinggi, misalnya energi atau juga tambang batu bara. Tapi sebenarnya secara umum dulu nih, bagaimana market memandang pelemahan rupiah yang nyaris 15.000 ini? Iya, terima kasih. Kalau dari pandangan saya pribadi ya, rupiah ini sebenarnya udah nggak kondisi sehat lagi. Kenapa? Karena waktu kemarin Fed Fund Rate ada kenaikan, kita BI-nya nggak ada penyesuaian, sehingga investor asing yang invest ke Indo, otomatis dia kan ada ketidaksesuaian sama investment horizon dia, terpaksa dia harus liquidate, dia punya posisi portfolio. Nah, itulah kenapa terjadi capital outflow yang bikin rupiahnya agak melemah ya. Nah, sekarang kan BI ini ada ancang-ancang untuk naikin suku bunga jadi 0,7 naikin jumlah basis ya, up to ya. Saya rasa juga hal ini juga belum tentu bisa menarik kembali capital outflow yang terjadi sih gitu, dan juga mungkin hanya sebagai penahan aja rupiahnya gitu untuk tidak melemah lebih jauh. Untuk menguat saya jujur agak pesimis jujur aja. Oke, BI juga akan menerapkan, kita tahu LCS begitu, local currency settlement sendiri. Apakah ini akan efektif juga ini untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah bank sentral lainnya ini, Mas Indra? Iya, saya percaya untuk LCS sendiri akan berpengaruh, tapi honestly dampaknya akan besar ya, karena ini udah fundamentalnya ekonomi kita kan. Mungkin kecuali BI lebih agresif lagi untuk naikin suku bunga, tapi kan di satu sisi juga kenaikan suku bunga drastis juga akan mempengaruhi inflasi dalam negeri juga ya. Jadi ini kayak mungkin bahasanya tuh Trinity Impossible, jadi jatuhnya seperti itu, Mas. Oke, dari Panin Sekuritas melihat ada kecenderungan rupiah akan melemah dengan target ke berapa? Mungkinkah akan bisa dalam jangka waktu dekat mungkin ke 15 ribuan, di atas 15.000? Iya, saya lihat malah cek pagi spot udah 15 something ya. Jadi Oke. saya harap stay di sini dulu lah ya, nggak kemana-mana dulu ya, buat agar pasar kita juga bisa recovery ya, seperti itu Mbak. Oke, strategi apa yang patut diterapkan oleh pelaku pasar, khususnya mungkin retail ya, di tengah pelemahan rupiah ini? Apakah memang ya itu, mencermati lagi saham-saham yang diuntungkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, misalnya tambang atau energi, dan menghindari saham-saham yang erat kaitannya atau dirugikan dengan pelemahan rupiah ini, misalnya sektor farmasi? Ya, ya, terima kasih. Jadi kalau kita menghadapi strategi sebenarnya baiknya kita agak stay away dulu dari pasar ya. Cuman kalau emang investor yang tiap hari punya orientasi untuk day trading ataupun emang hajat pokoknya di pasar modal, saya rasa untuk rebalancing portfolio satu ke consumer yang orientasinya ekspor seperti Mayora, terus juga ada juga atau konsumer bersifat defensif kayak gudang garam dan sebagainya gitu loh, atau ya seperti tadi Mbak bilang ke komoditi yang currency earningnya USD gitu loh, jadi mereka nggak apa namanya nggak ngalamin currency risk ya, seperti Ya. itu Mbak.
Itu dia. Berarti emiten-emiten yang memiliki exposure ya terhadap dolar Amerika dan kaitannya dengan Betul. eksportasi. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, Anda melihat ini kan faktor global yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan tidak bisa diprediksi akan berakhir dalam waktu dekat ini juga. Apakah ini menjadi momentum kita untuk mengambil posisi investasi jangka menengah panjang untuk beberapa sektor yang Anda sampaikan tadi, Mas Indra? Iya, kalau jujur untuk menengah jangka panjang saya nggak merekomendasi ya, tapi kalau untuk short term mungkin ya possibility ya. Makanya di awal saya bilang baiknya pelaku pasar modal atau investor agak lagi stay away dulu, wait and see dulu, lihat kondisi pasar. Tapi kalau emang yang setiap harinya emang trading dan sebagainya, boleh memilih beberapa sektor-sektor tersebut yang disebutkan di awal seperti itu, Mas Pram. Oke. Ada 3 faktor tadi ya. Maaf, yang pertama itu adalah cermati saham-saham consumer yang banyak melakukan ekspor seperti Mayora gitu ya. Kemudian yang dibayar dalam bentuk dolar, misalnya Bumi mungkin ya. Iya, sama satu lagi, sorry Mbak, satu lagi ya itu konsumen yang cenderung defensif, saya lihat kayak gudang garam, Indofood, ICBP gitu loh. Mungkin akan berpengaruh secara maksudnya sistematik risk terhadap pasarnya nggak tinggi, Mbak, seperti itu. Oke.